Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial. Adakah yang masih ingat? Bagus. Mobilitas sosial adalah perpindahan satu sosial seseorang atau sekelompok orang, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, apa itu yang maksud dengan saluran? Saluran bisa diartikan tempat untuk mengalirkan sesuatu. Dalam hal ini, saluran mobilitas sosial yaitu tempat atau lembaga yang bisa dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan satu sosial. Ada beberapa saluran mobilitas sosial, di antaranya adalah 1. Angkatan bersenjata, 2. Lembaga keagamaan, 3. Organisasi politik, 4. Lembaga pendidikan, 5. Organisasi ekonomi, 6. Organisasi keahlian, 7. Perkawinan, 8. Organisasi keolahragaan. Baiklah, marilah kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Saluran mobilitas yang pertama yaitu angkatan bersenjata. Perhatikan yang berikut. Betul, ini adalah bagian dari angkatan bersenjata yang ada di Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Kedua angkatan bersenjata ini sebagai saluran mobilitas sosial vertikal ke atas melalui prosedur kenaikan pangkat. Misal, seorang TNI yang sudah berhasil dalam tugas mengamankan wilayah Indonesia, mereka mendapatkan kenaikan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi. Atau contoh lainnya misalnya, polisi yang berhasil menangkap teroris dan dianggap sangat berjasa pada negara, akan mendapat kenaikan pangkat. Anggota angkatan bersenjata yang telah membela nusa dan bangsa, selain mendapatkan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi, juga akan meningkatkan status sosialnya di tengah masyarakat. Adakah di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi tentara atau polisi? Itulah saluran mobilitas yang pertama, yaitu angkatan bersenjata. Saluran mobilitas yang kedua yaitu lembaga keagamaan. Perhatikan yang berikut. Betul, itu adalah gambaran para pemimpin agama yang ada di Indonesia. Lembaga keagamaan bisa dijadikan saluran untuk mengadakan mobilitas sosial, yaitu bagi mereka yang mau memperoleh ilmu keagamaan yang dianutnya lebih mendalam, sehingga mereka bisa menjadi panutan atau pemimpin umatnya. Sebagai misal, di agama Islam ada yang disebut ulama atau ustadz, maka mereka yang ahli dari segi agamanya memiliki status sosial yang tinggi. Di agama Buddha ada yang namanya biksu, di Hindu, pandita, di agama Katolik, romo, uskup, paus, di Kristen ada pendeta. Mereka inilah berdasarkan keilmuan agamanya masing-masing memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Itulah yang dimaksud saluran mobilitas lembaga keagamaan. Saluran mobilitas yang ketiga yaitu organisasi politik. Perhatikan yang berikut. Betul, gedung tersebut merupakan gedung MPR, DPR, yaitu gedung tempat para wakil rakyat bekerja. Mereka dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Para anggota dewan ini memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Mereka berkiprah melalui jalur politik. Bukan hanya anggota dewan legislatif yang berkarir melalui politik, badan eksekutif pun, seperti presiden, meniti karir melalui jalur politik untuk melakukan mobilitas sosialnya. Seorang anggota partai politik bisa melakukan mobilitas sosialnya dengan mendapatkan status jabatan yang tinggi, jika profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi. Apakah kalian tertarik untuk menjadi anggota DPR? Itulah yang dimaksud saluran mobilitas organisasi politik. Saluran mobilitas yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Perhatikan yang berikut. Betul, dengan bersekolah seseorang bisa merubah status sosialnya. Pada umumnya lembaga pendidikan adalah saluran mobilitas sosial vertikal ke atas. Dengan adanya pendidikan, dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meraih tingkatan sosial yang tinggi. Lembaga pendidikan juga dianggap sebagai social elevator, yaitu perangkat yang bisa mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Sebagai contoh,
Seorang anak dari keluarga kurang mampu, kemudian bersekolah sampai perguruan tinggi. Setelah lulus, ia berhasil bekerja sesuai dengan bidangnya. Secara otomatis, status sosialnya juga meningkat. Itulah yang dimaksud saluran mobilitas lembaga pendidikan. Saluran mobilitas yang kelima yaitu organisasi ekonomi. Perhatikan yang berikut. Betul, itu merupakan di antara lembaga ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan Koperasi. Kedua lembaga ekonomi ini selalu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan seseorang atau pendapatan anggotanya. Semakin besar prestasi yang didapat dalam sebuah lembaga ekonomi, semakin besar pula jabatan dan pendapatan yang dimiliki, sehingga bertambah kekayaannya dan meningkatlah status sosial di masyarakat. Apakah di sekolah kalian ada koperasi? Itulah yang dimaksud saluran mobilitas lembaga ekonomi. Saluran mobilitas yang keenam yaitu organisasi keahlian atau profesi. Perhatikan yang berikut. Betul, setiap individu memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli di bidang kesehatan atau dokter, bidang pembangunan atau insinyur, bidang kesenian seperti penyanyi, bidang pendidikan seperti guru, dan yang lainnya. Masing-masing profesi itu memiliki organisasi yang dapat dijadikan saluran mobilitas, seperti IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, PAPI, Persatuan Artis Film Indonesia, dan yang lain-lainnya. Mengapa organisasi profesi bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Karena dengan organisasi profesi yang anggotanya orang-orang yang memiliki profesi yang sama, maka akan muncul kekompakan dan kebersamaan yang kuat dalam memperjuangkan profesinya. Misal, PGRI selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, juga memperjuangkan kesejahteraan para gurunya. Kalau gurunya sejahtera, maka status sosialnya akan lebih tinggi di masyarakat. Itulah yang dimaksud saluran mobilitas organisasi keahlian atau profesi. Saluran mobilitas yang ketujuh yaitu perkawinan. Perhatikan yang berikut. Ya, perkawinan juga bisa menjadi saluran mobilitas sosial. Dengan melakukan perkawinan, bisa membuat seseorang memiliki status sosial yang tinggi. Misal, seseorang yang menikah dengan pasangannya yang berstatus terpandang di masyarakat, secara langsung dia akan dihormati dan naik status sosialnya akibat adanya pengaruh dari pandangan masyarakat terhadap pasangannya. Itulah yang dimaksud saluran mobilitas perkawinan. Saluran mobilitas yang ke-8 yaitu organisasi keolahragaan. Perhatikan yang berikut. Betul, siapa yang tidak kenal dengan mereka? Pasti banyak orang yang mengenalnya. Mereka para olahragawan yang sukses. Dengan organisasi keolahragaan, seseorang akan dapat meningkatkan nilai status sosialnya ke jenjang yang lebih tinggi karena sebuah prestasi hasil kerja kerasnya, sehingga memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Ada yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola, bulu tangkis, catur, renang, basket, dan yang lainnya. Itulah yang dimaksud saluran mobilitas organisasi keolahragaan. Demikianlah materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu banyak cara atau jalan untuk merubah status sosial seseorang, tapi tetap harus ada usaha dan kerja keras. Tidak cukup dengan diam dan mengharap dari orang lain. Demikianlah materi ini. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dalam materi tentang dampak mobilitas sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa terus berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.